Nah, mana yang tinggal batu nisannya saja, mana yang nisan dan jasadnya masih ada di dalam apanya namanya nih. Berarti Randatri nggak ada, Uswatu Nasa nggak ada, Ismi Khairon nggak ada, Lailan, Dita, Rizky. Dan Fikri. Ahmad Subhi, Ikhwanul Ihsan, Fikri Rizki, pas. Randa Tri Saputra, dan bisa lihat live game. Bina Friska. Oke, ini materi kita berikutnya, model perkembangan ilmu. Ya. Pertama, bismillahirrahmanirrahim, ada namanya dikotomi. Dikotomi ilmu. Ada namanya islamisasi ilmu. Ada namanya integrasi ilmu. Ya. Apa itu dikotomi ilmu? Dikotomi itu artinya adalah terjadinya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum atau pendidikan agama dan pendidikan umum. Ini fenomena yang terjadi, ya, berkembang di dunia Islam. Ya, pada akhirnya melahirkan istilah yang disebut dengan dualisme pendidikan. Ada pendidikan agama, ada pendidikan umum, ya, ada sekolah agama, ada sekolah umum. Ya, ini fenomena yang berkembang, ya, di tengah-tengah keilmuan umat Islam. Nah, apa itu yang menyebabkan? Ya, apa faktor yang menjadikan sehingga terjadinya dikotomi ilmu di tengah-tengah kehidupan umat Islam? Yang pertama adalah pengaruh sekularisasi imperialisme ke dunia Islam. Apa itu sekularisasi? Sekularisasi itu artinya adalah terjadinya sebuah pemisahan pemahaman, ya, antara urusan dunia dan urusan agama. Ya. Yang berawal itu perkembangannya adalah berawal berkembang itu di dunia barat. Ya. Yang ditandai dengan awal mulanya itu ditandai dengan adanya namanya Renaissance. Ya, Renaissance di barat. Ya. Yang berujung kepada sekularisasi. Ya.
sebuah upaya untuk pemisahan antara doktrin-doktrin agama dengan doktrin-doktrin dunia, antara kepentingan agama dan kepentingan politik, kepentingan agama dengan kepentingan sains dan ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Yang kedua, disebabkan juga adalah skeptisme terhadap kemajuan peradaban Barat dan segala yang berbau Barat. Ya. Ada skeptisme, ada semacam keraguan lah, ketidakpercayaan lah terhadap segala sesuatu yang berbau Barat. Atau kita bisa sebut adalah paham tradisionalisme. Ya. Ada sebuah paham yang berkembang di tengah-tengah umat Islam, ya, di mana segala sesuatu yang datang dari Barat itu dianggap adalah sesuatu yang merusak, sesuatu yang mengganggu kepada stabilitas ataupun akidah umat Islam. Ya. Maka cara pandang seperti ini akhirnya melahirkan, ya, kejumudan, melahirkan stagnisasi dalam perkembangan keilmuan di tengah-tengah umat Islam. Yang ketiga adalah lunturnya pemahaman keislaman yang kafah, ya, yang menyebabkan kemunduran umat Islam di kancah internasional. Artinya apa? Ada sebuah fenomena berkembang di tengah-tengah umat Islam, ya, di mana lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat ritual saja. Ya, mengkaji terhadap persoalan-persoalan yang sifatnya fikih saja, ritual saja, ibadah saja, ya, dan keperhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan mulai berkurang. Padahal Islam pada awalnya itu tidak pernah membedakan yang namanya antara ilmu pengetahuan, sains dan teknologi dan ilmu agama. Di mana agama adalah starting point berkembangnya ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Ya, di mana awal-awal perkembangan Islam dahulu, ya, melahirkan para ilmuwan besar yang sudah mewariskan keilmuannya sampai pada hari ini. Ya, ilmu kedokteran, ya, ilmu astronomi, ilmu biologi, ilmu geografi dan seterusnya lahir dari umat Islam. Itu kapan? Ketika Islam tidak pernah membedakan antara yang namanya sains dan agama. Di mana kedua-duanya seiring dengan kemajuan teknologi, maka semakin tinggi pula pemahaman seseorang dalam beragama. Ya. Yang menemukan mesin, menemukan pesawat terbang, menemukan teori-teori kedokteran, anestesi dan seterusnya itu berkembang pada awalnya adalah lahir dan berkembang pesat dari perut umat Islam atau dari rahim umat Islam. Nah, tapi ini yang terjadi pada hari ini, ya. Ini terjadi pada kita hari ini, ya. Dikotomi ilmu pengetahuan, ya. Dikotomi ilmu pengetahuan. Artinya terjadi pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum ataupun sains dan teknologi. Ya. Ada anak pesantren, ada anak umum. Ya, akibatnya apa? Efeknya apa? Terasa sekali efeknya. Ya, terasa sekali pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Ketika anak pesantren meninggalkan sholat dianggap berdosa besar. Ini stigma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat hari ini. Wah, anak pesantren nggak sholat, cuma aja sekolah di pesantren. Tapi ketika anak umum tidak sholat, tidak berjilbab dan ini segala macam, maka stigma yang berkembang masyarakat, biasa, mereka kan bukan anak pesantren. Dia kan bukan anak agama dan seterusnya. Seolah-olah agama hanya untuk anak pesantren dan tidak untuk anak agama. Ya. Seolah-olah ketika anak pesantren meninggalkan sholat berdosa, anak umum meninggalkan sholat tidak berdosa. Atau mungkin sama-sama berdosa, tapi anak pesantren dosanya lebih besar, anak umum dosanya lebih kecil. Ya, maka ini berbahaya. Ini akibatnya ketika kita terjebak dalam kondisi keilmuan yang seperti ini. Terjadi dikotomi keilmuan di tengah-tengah umat Islam. Ya.
Nah, ini juga lama ini pengaruh karena sekularisasi imperialisme ke dunia Islam. Ya, belum lagi kita berbicara tentang dikotomi yang muncul tentang akibatnya berpengaruh kepada persatuan umat Islam. Ya, apa itu? Ya, munculnya nasionalisme sektarian, nasionalisme agama, nasionalisme negara. Ya, di mana nasionalisme negara pada hari ini lebih tinggi daripada nasionalismenya dalam beragama. Ya, padahal Islam tidak pernah berbicara tentang nasionalisme suku, tidak pernah berbicara tentang nasionalisme yang namanya nasionalisme kebangsaan. Ya, tapi bagaimana cara berbangsa dan bernegara ada. Ya, tapi sampai mengataskan segala-galanya, mengatasnamakan nasionalisme negara di atas segala-galanya dan itu segala macam, ya, maka terjadilah dikotomi tersebut. Akibat dari pengaruh dari dikotomi. Ada sekat-sekat akhirnya, ya, sekat-sekat keilmuan, sekat-sekat ke apa ya, sekat-sekat ke apa ya, sekat-sekat bagaimana cara kita beragama, bagaimana cara kita bersaudara sesama muslim. Terjadi dikotomi. Ya. Nah, ini pengaruhnya, ya, pengaruh sekularisasi imperialisme ke dunia Islam. Terus yang kedua adalah pengaruhnya dari skeptisme terhadap kemajuan peradaban Barat. Kita selalu curiga, tidak mau terbuka dengan apa yang berkembang dari Barat, ya, selalu ya menolak apapun dengan stigma haram lah dan segala macamnya. Akhirnya apa? Ya, kita tidak berkembang dan sibuk hanya dengan hal-hal yang sudah jadul lah bahasanya, sudah lama, ya, berputar-putar di situ saja. Ya, terus apalagi lunturnya pemahaman keislaman yang kafah. Bagaimana lunturnya keislaman kafah? Islam tidak pernah membedakan antara ya agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa? Ya itulah Islam dulu yang melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ini dia yang perlu kita pahami faktornya. Nah, itu model yang berkembang yang terjadi. Lalu terjadi lagi yang namanya islamisasi. Ya, terjadi namanya islamisasi ilmu pengetahuan. Tadi berkembang yang namanya dikotomi ilmu pengetahuan, setelah itu diikuti oleh yang namanya islamisasi ilmu pengetahuan. Apa itu islamisasi ilmu pengetahuan? Adalah sebuah program yang berupaya memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjumpaan antara Islam dengan sains modern sebelumnya. Ya. Modern. Kenapa disebut modern? Karena modern itu identik dengan sebuah perkembangan peradaban, ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Barat pada abad pertengahan. Ya. Dan sebaliknya Islam pada abad pertengahan atau pada abad modern mengalami kemunduran. Ya, mengalami kemunduran. Baik secara sisi ekonomi, politik dan intelektual, sains dan teknologi. Ini yang disebut dengan definisi modern. Ya, itu yang disebut dengan definisi modern. Ya, dan ini muncul kapan tadi? Ini abad modern. Dikotomi ini kapan berkembangnya? Berkembang pada abad modern. Ya. Dan pengaruh sekularisasi kapan? Sekularisasi pun berkembang pada abad modern yang ditransformasi ke dunia Islam. Ya. Skeptisme ini juga apa? Ada kecurigaan selalu terhadap, ya, kecurigaan selalu terhadap apa yang berkembang di Barat. Sehingga setiap apa yang datang dari Barat kita tolak, setiap apa yang datang dari Barat kita tolak. Akhirnya apa? Ya, sulit bagi kita untuk berkembang. Nah, lunturnya pemahaman keislaman yang kafah. Padahal di dalam hadis dikatakan seperti ini. Ya. Ad-dhalatu al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah, segala sesuatu yang baik itu adalah hartanya umat Islam. Dari manapun datangnya, selagi itu baik, maka itu boleh diambil oleh umat Islam. Itu konsepnya. Tapi sekarang kan tidak. Entah itu baik, entah itu jelek, penting tolak semuanya dulu. Jika itu berasal dari Barat. Ini akibat dari pemahaman tradisionalis. Ya, paham tradisionalisme.
Ya, paham tradisionalisme ini di dalam Islam ada beberapa paham juga yang berkembang. Ya, di dalam paham ada paham disebut dengan tradisionalisme. Terus ada modernisme, ada neo tradisionalisme, ada neo modernisme, ya. Ada namanya neo revivalisme, ya. Dan itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya terus pengetahuan, berkembangnya zaman dan situasi dan kondisi yang berkembang terus baik di dunia Islam ataupun di dunia internasional secara umumnya. Maka terjadilah upaya islamisasi ilmu pengetahuan tadi. Ya. Karena ada sebuah penilaian ya dari umat Islam terhadap apa yang berkembang dan apa yang ditransformasi dari Barat kepada umat Islam. Ya, lahirlah islamisasi ilmu pengetahuan adalah sebuah program berupaya memecahkan masalah-masalah yang timbul ya karena perjumpaan antara Islam dengan sains modern sebelumnya. Apa itu sains modern nanti sebelumnya? Kita lihat di sini. Ya, langkah islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Attas. Nah, ini. Apa itu nanti kita akan terjawab. Apa jadi persoalan? Apa yang menjadi permasalahan pada era modern? Ya. Pertama ialah melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Perhatikan dulu. Konsep pertamanya adalah bagaimana langkah-langkah islamisasi ilmu pengetahuan menurut Said Nagib Al-Attas. Pertama ialah melakukan proses pemisahan. Artinya apa? Ya dipilah-pilah. Mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima. Yang dimana awalnya tadi adalah ditolak mentah-mentah ya. Ditolak mentah-mentah. Sekarang tidak. Bagaimana apa yang bisa dipisah dulu, dipilah. Mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima. Mana yang bagian dari mereka, mana yang bukan bagian dari mereka. Ya. Atau mana yang bisa diambil, mana yang tidak bisa diambil dari mereka. Yang kedua, memasukkan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Ya, diambil, dipilah, ya, mana yang bertentangan dengan kita itu dibuang dan dimasukkan elemen-elemen yang dimiliki oleh umat Islam ataupun nilai-nilai. Ya, nilai-nilai. Mana itu nanti? Mari kita lihat. Ini dia jawabannya di sini. Ya. Apa elemen-elemen itu? Elemen-elemen yang dipisahkan sehingga sesuatu yang kita anggap buruk atau sesuatu yang tidak relevan dengan kita sebagai umat Islam ya kita pisahkan lalu kita ganti pakaiannya atau kita ganti modelnya dengan apa yang dimiliki oleh umat Islam. Elemen apa yang dipisahkan dari itu? Pertama, pembebasan manusia dari tradisi magis atau mitologis, mistis, ya kultur nasional atau bertentangan dengan Islam. Belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasanya juga, pembebasan dari dorongan atau kecenderungan yang bersifat fisik semata dan menghidupkan jiwa. Artinya di sini apa? Dari ilmu itu, ya mana yang di situ ada unsur-unsur magicnya, ada unsur-unsur mitosnya, unsur-unsur animismenya, ya atau unsur-unsur mistiknya, atau unsur-unsur kultur nasional yang bertentangan dengan Islam. Atau belenggu paham sekuler ya mana yang di situ ada nilai-nilai sekuler yang mempengaruhi kepada Islam ya terus ada yang terakhir adalah bagaimana ilmu itu ya tidak hanya berbicara tentang yang sifatnya materi saja tapi ilmu itu juga berpengaruh kepada perkembangan jiwa seseorang ya maka itu dipilah dulu ya dipilah itu yang disebut dengan proses islamisasi. Jadi yang pada awalnya menolak, mentah-mentah sekarang sudah kita terima, tapi kita harus selektif ya dalam menggunakannya. Harus selektif dalam memanfaatkannya. Ya. Sehingga ilmu itu dapat kita manfaatkan. Ya. Kenapa? Al-hikmatu dhalatul mu'min. Segala yang baik itu boleh dimanfaatkan oleh orang-orang yang mukmin. Ya. Dari manapun. Apakah itu dari Barat, dari Yahudi, dari mana? Yang jelas selagi itu bisa dimanfaatkan oleh umat Islam, maka itu boleh diambil. Dan sisi-sisi buruknya, sisi-sisi jelek yang ada di dalamnya, itu yang kita sisihkan, itu yang kita pisahkan. Ya, maka itu yang disebut dengan bentuk sebuah islamisasi ilmu pengetahuannya. Ya, ilmu pengetahuan yang bersifatnya materi saja, yang tidak ada ruh di dalamnya, maka dimasukkanlah. Ya, bagaimana ilmu itu nanti berperan
sehingga membuat manusia itu makin beradab, membuat manusia itu makin bermoral, ya, membuat manusia itu tidak hanya mengejar dunia saja, tapi bagaimana ilmu itu bermanfaat untuk kemaslahatan semua manusia, ya, bermaslahat untuk kemakmuran manusia, maslahat untuk keselamatan alam dan segala yang ada di dalamnya, ya. Nah, ini yang langkah-langkah atau elemen-elemen yang menjadi ya perhatian, ya, sehingga tidak menolak ilmu itu mentah-mentah, ya, tidak menolak sesuatu yang datangnya dari barat, sesuatu yang datangnya bukan dari Islam lalu kita tolak mentah-mentah, tidak seperti itu, ya. Maka terjadilah yang namanya islamisasi ilmu pengetahuan, ya. Mana yang kita bisa manfaatkan? Tidak ada konsepnya halal haram dalam sesuatu benda itu, kecuali bagaimana kita mendapatkannya misalnya. Tapi hukum asalnya apa? Semuanya adalah jika bermanfaat, maka itu boleh kita manfaatkan. Maka buanglah sisi-sisinya yang merugikan, buang sisi-sisi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi prinsip kita dalam beragama. Ya, jadi itu dia yang disebut dengan islamisasi ilmu pengetahuan. Ya, berarti ada dua. Apa model yang berkembang? Terjadinya dikotomi ilmu pengetahuan pertama. Setelah terjadinya dikotomi ilmu pengetahuan, lahirlah yang namanya dengan model islamisasi ilmu pengetahuan, di mana tidak ada lagi, ya, di mana semua agama juga masuk ke dalam ya sains dan perkembangan sains dan teknologi, ya, sains dan teknologi. Dan yang ketiga, ini dia integrasi, ya, integrasi. Integrasi ini adalah ya berarti berupaya untuk memadukan antara sains dan agama untuk menciptakan format ya baru antara hubungan sains, ilmu pengetahuan dan agama, khususnya Islam, ya, dalam upaya membangun kembali sains Islam. Dalam upaya membangun kembali sains Islam. Kenapa? Ya, disebut membangun kembali. Ya karena dulu sains dan teknologi itu berkembang di tengah-tengah umat Islam. Ya, Islam lah yang memberikan modal dasar terhadap perkembangan sains dan teknologi yang ada pada hari ini. Dan jika umat Islam memisahkan diri dari sains dan teknologi, maka sama saja dia yang menyerahkan ya apa yang sudah menjadi modal dasar dari umat Islam yang sudah diwariskan sejak ratusan tahun yang lalu. Ya, algoritma, sehingga kita bisa main laptop, kita bisa main HP, kita bisa chattingan, kita bisa ya macam-macam. Mana dasar konsepnya? Lahir dari algoritma. Siapa yang menemukannya? Umat Islam. Ya. Sampai kita hari ini dapat memanfaatkannya. Namun tidak hanya sebagai sekadar dapat memanfaatkannya saja, tapi kita juga sebagai harus bisa kembali menjadi produsennya, ya, yang melahirkan sains dan teknologi itu kembali. Sebagaimana Islam dulu ya mewariskan sains dan teknologi untuk perkembangan zaman kita hari ini. Ya, itu yang disebut dengan integrasi. Ya, memadukan kembali antara Islam dan sains. Beda tadi dengan islamisasi ya. Beda dengan islamisasi tadi di mana ranahnya, sedangkan integrasi itu apa? Kenapa bisa latar belakang itu terjadi? Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, kenapa latar ini kita harus kembali mengambil yang namanya mengembangkan kembali sains dan teknologi di tangan umat Islam. Ya, pertama sekularisasi ilmu pengetahuan secara ontologis membuang segala yang bersifat religius. Ya, secara ontologis membuang segala sifat yang religius artinya bernilai agama, ya, karena dianggap tidak relevan dengan ilmu. Nah ini, ya, seolah agama tidak relevan dengan zaman, agama dan segala macam. Agama membatasi seorang untuk berkembang dan ini segala macam. Ya, maka itu harus diambil kembali umat Islam. Agar apa? Mematahkan yang namanya Islam sebagai penghambat kemajuan peradaban manusia. Apalagi Islam menghambat pengajian peradaban umat Islam. Patahkan itu. Kenapa? Ya, umat Islam yang dulu melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang beragama, mengenal agama,
dan sebagai ya penemu-penemu sains dan teknologi. Ya, dan realitas sosial di terminologi dari mitologisasikan dari ya sesuatu yang bersifat roh dan spiritual. Ya, jika kita pengen sesuatu itu ada nilai-nilai rohnya, artinya apa? Ilmu pengetahuan itu, sains itu, dan teknologi itu semakin mengantarkan manusia jiwanya kepada ketaatan, mengantarkan jiwanya semakin kenal dengan Tuhannya, semakin dekat dengan Tuhannya, ya. Maka ya harus ada, umat Islam tidak boleh memisahkan diri dari yang namanya sains dan teknologi. Ya. Kenapa sekularisasi ilmu pengetahuan? Ya, dari segi metodologi menggunakan epistemologi, rasionalisme dan empirisme. Ya, hanya sebatas ini yang digunakan pendekatannya, rasionalisme dan empirisme. Kalau sudah rasionalisme dan empirisme berbicara, maka rasionalisme berpendapat bahwa rasio adalah alat pengetahuan yang objektif karena dapat melihat realitas dengan konstan. Sedangkan empirisme memandang bahwa sumber pengetahuan yang absah adalah empiris, pengalaman sekularisasi pengetahuan pada aspek ya. Enggak, sampai di sini pengalaman. Nanti kita bahas apa. Nah, apa yang dimaksud di sini? Ya. Dua saja. Empirisme dan rasionalisme. Maka terkadang tidak semuanya dapat dirasionalkan, terkadang tidak semuanya dapat diempirikan. Ya, pada konsep tataran ini nanti empirisme standar kebenaran, rasionalisme bisa menjadi standar kebenaran. Benar dan salah ditentukan oleh akal manusia. Benar dan salah ditentukan oleh hasil penelitian manusia. Padahal tidak semuanya dapat ditentukan oleh akal dan ya apa yang diteliti oleh manusia. Ya, maka untuk itu ya agar pengaruh-pengaruh ini ya tidak berkembang di tengah-tengah umat Islam, ya umat Islam tidak boleh memisahkan diri dari namanya sains dan teknologi, harus mengisi kekosongan itu. Sehingga sains dan teknologi itu tidak hanya bersifat material, tapi juga memiliki esensi rohani atau jiwa. Ya, mendorong manusia untuk taat kepada Tuhannya, di mana sains dan teknologi bertujuan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk perang. Ya, sains dan teknologi dikembangkan untuk bagaimana manusia sejahtera. Sains dan teknologi bukan bagaimana berkembang agar alam ini tertata dengan rapi, alam ini seimbang dan seterusnya. Ya, maka umat Islam harus berperan di sini, menjadikan sains dan teknologi itu tidak menjadi alat untuk perang manusia, tidak menyebabkan alam rusak, manusia pun semakin terbantu ya agar semakin kuat ibadahnya kepada Tuhan dan seterusnya. Ya. Nah, di sini kan kalau empirisme dan rasionalisme di mana peranan agama? Kosong kan? Ya. Artinya kan empirisme dan rasionalisme tidak memainkan peranan agama di situ dalam menentukan sesuatu itu baik dan benarnya. Nah, sekularisasi pengetahuan dalam aspek aksiologi nilai bahwasanya ilmu itu bebas nilai atau netral. Nilai-nilai hanya diberikan oleh manusia pemakainya. Kebenaran menurut manusia itu sendiri. Ya, maka akan tumpang tinggi lah dia nanti karena tidak semuanya ya manusia mengukur sama panjang dalam satu persoalan. Ya, menimbang sama berat dalam satu persoalan. Ya. Maka tidak aneh kalau nanti lahir orang mengatakan semua agama itu sama. Enggak aneh. Kenapa? Ini standar pengaruhnya ini. Nilai-nilai ilmu hanya diberikan manusia sendiri atau pemakainya, termasuk bersifat netral, bebas nilai. Ya, maka tidak boleh ada berkembang sebuah stigma pemikiran di tengah-tengah umat Islam, tidak boleh nyalah-nyalahkan agama orang lain, istilahnya semua agama itu sama dan seterusnya. Ya. Ini kenapa? Karena bebas nilai tadi, pengaruh bebas nilai. Ya, pengaruh bebas nilai. Artinya apa? Ya, agama itu kan ada 3, tidak hanya satu saja dalam masalah sosial. Dalam masalah sosial boleh. Tapi dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah kan kita berbeda. Di mana letak samanya? Kan tidak. Ya, dalam masalah muamalah boleh kita sama-sama manusia, harus sama-sama menghargai, sama-sama menghormati, sama-sama menjaga, sama-sama tidak melukai, sama-sama tidak menyakiti dan seterusnya. Betul.
Tapi dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, apakah sama? Sudah jelas berbeda. Lalu di mana letak samanya? Ya, nah ini jika ilmu itu adalah bebas nilai. Ya, menurut kaum sekuler menyebabkan ilmu itu berpihak dan dengan demikian menghilangkan objektivitasnya. Ya. Jadi ini perlu kita perhatikan. Ya, ini yang perlu kita perhatikan kenapa terjadinya integrasi keilmuan. Nah, kenapa bisa terjadi integrasi? Ya, kenapa? Metode agama umumnya bersifat subjektif. Ya, menggantung pada intuisi, pengalaman pribadi dan otoritas nabi ataupun kitab suci. Sedangkan sains bersifat objektif. Ya, yang lebih mengandalkan observasi dan observasi terhadap fenomena yang teramati dan dapat diverifikasi. Ya. Orang melihat ya agama itu subjektif. Sedangkan ilmu sains dan teknologi itu adalah objektif. Bagaimana cara memadukan kedua hal ini? Ya, bagaimana cara memadukan kedua hal ini? Maka karena ada persoalan situ maka perlu diintegrasikan. Perlu dipertemukan, bahasanya seperti itu. Perlu dipertemukan antara kedua titik ini yang berbeda karakter. Apa karakter agama bersifat subjektif? Ya, sedangkan menurut dia ini ilmu pengetahuan sains dan teknologi bersifat objektif. Ya dari sisi mana? Ya kalau agama kan nggak bisa dibantah. Ya, dia sudah baku menurut apa yang sudah diwariskan ataupun diwahyukan kepadanya. Sedangkan sains dan teknologi ya itu bersifat yang namanya objektif. Objektif itu penilaiannya berdasarkan pada ya penelitian, ya data, ya apa yang ditemukan di tengah-tengah lapangan. Maka seperti itu selalu tidak. Nah, kita langsung saja. Ya, bagaimana konsep integrasi agama dan sains? Yaitu islamisasi. Jadi islamisasi itu termasuk bagian dari langkah-langkah integrasi antara agama dan sains. Ya. Walaupun islamisasi bagian dari tahapan integrasi. Integrasi sudah menyatukan. Tadi kalau islamisasi bagaimana menyatukan antara sains dan agama, artinya apa? Agama tidak lagi berbicara persoalan agama saja lagi. Ya. Islam sudah harus berbicara kembali tentang sains dan teknologi. Islam harus kembali melahirkan sains dan teknologi. Itu yang disebut integrasi. Sedangkan islamisasi bagaimana kita mengambil apa yang sudah berkembang, teknologi yang sudah berkembang hari ini dan kita manfaatkan untuk kita manfaatkan itu untuk umat Islam dan bagaimana kita bisa memilahnya hal-hal yang pengaruh-pengaruh negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang ada sekarang ya kita pilah, kita saring sehingga ya pengaruh-pengaruh negatifnya tidak sampai kepada kita. Ya, itu yang disebut dengan islamisasi. Menghilangkan nilai-nilai sekuler di dalam ilmu pengetahuan sains dan teknologi itu yang menepis ataupun menghilangkan pengaruh-pengaruh mistik dalam sains dan teknologi itu ya, menghilangkan pengaruh-pengaruh sekuler dalam sains dan teknologi itu ya, menghilangkan pengaruh-pengaruh sifatnya duniawi saja dan menjadikannya bernilai ibadah, bernilai ada unsur-unsur ketuhanan, ada unsur-unsur keimanan di dalam sains dan teknologi itu. Sehingga sains dan teknologi itu menumbuh kembangkan manusia menjadi manusia yang bertuhan. Menjadikan manusia yang menghambakan dirinya, menjadikan manusia yang kembali kepada rohnya, menjadikan manusia yang tidak dikuasai oleh dunia, menjadikan manusia yang tidak dikuasai oleh hawa nafsunya dan seterusnya. Ya, menjadikan manusia tidak jauh dari Tuhannya. Ya.
Itu Islamisasi. Sedangkan integrasi bagaimana sains dan teknologi sejalan. Sains dan teknologi sejalan dengan agama. Ya. Sains dan teknologi berperan penting untuk perkembangan agama, dan agama berperan penting untuk mengembangkan yang namanya sains dan teknologi. Kenapa? Sains Islam dulu pernah menunjukkan ketika antara agama dan sains bisa berkembang seiring, dan sains dan teknologi bisa bermanfaat untuk kepentingan agama. Ini dia 3 hal. Ya, model yang berkembang pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat Islam. Ya. Jadi ada dikotomi pada abad pertengahan, abad modern. Ya, pada abad modern terjadi dikotomi yang berkembang sampai beberapa dekade ini di tengah-tengah umat Islam. Jadi pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Ada pendidikan agama dan pendidikan umum. Ada terpisah antara sains dan teknologi dan ilmu agama. Lalu setelah itu diikuti oleh yang namanya kembali berusaha untuk menerima kekurangan kita, tapi juga bisa menerima apa yang dapat kita manfaatkan, sekalipun datangnya bukan dari umat Islam, lahir dari bukan umat Islam, dari luar Islam, tapi bagaimana caranya kita memanfaatkannya sehingga dia bernilai dan bermanfaat untuk kepentingan kita dalam menjalankan kehidupan kita sebagai manusia yang beragama. Dan yang ketiga, itu yang disebut, yang kedua itu disebut dengan Islamisasi. Yang ketiga, bagaimana Islam kembali mengembangkan sains dan teknologi. Dan sains dan teknologi kembali berperan untuk mengembangkan Islam. Jadi itu 3 hal yang sedang dan terus berkembang. Sedang dan terus berkembang. Sekarang masih ada dikotomi, masih. Karena masih ada stigma ataupun mindset yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ada beda antara anak umum dan anak agama. Sekolah umum dan sekolah agama. Pesantren dan sekolah umum, masih ada dikotomi. Dualisme lah bahasanya. Ada dualisme pendidikan. Dan Islam tidak pernah mengajarkan itu. Anak umum pun harus mengerti agama. Anak agama pun harus mengerti tentang sains dan teknologi. Seperti itu. Baru nanti masuk Islamisasi. Bagaimana kita mengadopsi semua yang sudah ada hari ini, kita manfaatkan. Yang tidak baik nilai-nilainya kita singkirkan dan kita masukkan nilai-nilai baru. Yang sesuai dengan keyakinan dan agama kita sebagai umat Islam. Dan yang ketiga adalah integrasi keilmuan. Integrasi itu bagaimana dulu terjadi pemisahan antara agama dan sains dan teknologi, sekarang tidak lagi. Agama berperan untuk mengembangkan sains dan teknologi berperan untuk perkembangan agama. Oke, itu dia 3. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Berarti sudah 2. Yang pertama sekarang ini adalah model pengembangan ilmu yang berkembang di tengah-tengah umat Islam. Dan yang ketiga adalah sumber ataupun epistemologi ilmu di dalam Islam. Oke, stop share screen. Ini masih adakah jasad-jasadnya atau sekedar nisannya saja yang tinggal? Silakan yang masih ada ruhnya. Oke. Saya kira cukup dimengerti ya. Saya harap bisa jelas suara yang sampai dan juga tidak terlalu cepat saya menyampaikan apa poin-poin yang perlu ditangkap gitu ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti antara 2 hal tadi, yang mana sumber dan model. Sumber dan model. Oke, silakan jika ada hal yang diragukan dari beberapa penyampaian tadi, 2 materi tadi, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Atau ada yang mau menambahkan juga boleh, ada yang mengklarifikasi juga boleh, silakan, tidak apa-apa. Atau mungkin ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, silakan ditambahkan juga boleh, tidak ada masalah.
Oke.